Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas materi dari psikoanalisis, yang dimana tokohnya itu Sigmund Freud. Nah, jadi sebelum bahas materinya, aku bakal ngejelasin secara singkat mengenai siapa sih Sigmund Freud ini. Nah, Sigmund Freud famous for his work on the finding of psychoanalysis and his work in neurology and psychotherapy. Nah, jadi si tokoh Sigmund Freud ini terkenal karena karyanya dalam penemuan psikoanalisis dan karyanya di neurologi dan psikoterapi. Who is Sigmund Freud? Sigmund Freud was a famous Austrian neurologist born in 1856 in Freiburg in Mähren, Moravia, Austrian Empire, now formerly known as the Czech Republic. He later passed away in 1939 in London, England, due to cancer of the jaw. Freud qualified as a doctor of medicine at the University of Vienna in 1881, and then carried out research into cerebral palsy, aphasia, and microscopic neuroanatomy at the Vienna General Hospital. He was appointed a university lecturer in neuropathology in 1885 and became an affiliated professor in 1902. Nah, siapa sih Sigmund Freud ini? Nah, jadi Sigmund Freud dikenal adalah sebagai seorang ahli saraf Austria yang lahir pada tahun 1856 di Freiburg di Mähren, Moravia, Kekaisaran Austria, yang sekarang secara resmi dikenal sebagai Republik Ceko, dan kemudian meninggal pada tahun 1939 di London, Inggris karena kanker rahang. Nah, Sigmund Freud ini memiliki lisensi atau berkualifikasi sebagai dokter kedokteran di Universitas Vienna pada tahun 1881 dan kemudian melakukan penelitian tentang cerebral palsy, aphasia, dan mikroskopis neuroanatomi di Rumah Sakit Umum Vienna dan diangkat sebagai dosen di Universitas Neuropatologi pada tahun 1885 dan menjadi profesor di tahun 1902. Nah, setelah kita ngebahas profil singkat dari Sigmund Freud ini, kita akan bahas mengenai 4 poin dari materi psikoanalisa ini. Yang pertama itu tentang hakikat manusia menurut psikoanalisa. Terus yang kedua itu struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Dan yang ketiga, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Dan yang terakhir atau yang keempat itu hakikat konseling menurut psikoanalisa. Nah, sebelum itu aku udah tanya ke beberapa mahasiswa. Nah, kita dengerin yuk penjelasan mengenai hakikat manusia menurut psikoanalisa dari Kak Sari Sasmita, mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2017. Hakikat manusia menurut pandangan psikoanalisa ya. Kalau kita bahas manusia kan, manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna gitu. Nah, kalau kita bahas manusia, kita juga bakalan bahas kekompleksannya dia dengan beragam masalah gitu. Nah, yang gak akan habis sebenarnya kita bahas satu-satu gitu. Tapi kalau dari pandangan psikoanalisa yang saya pahami, menurut pandangan ini, hakikat manusia itu pada dasarnya dia digerakkan atau perilakunya itu ditentukan oleh dorongan yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi kayak insting gitu yang dia dapat dari pengalaman masa lalunya. Nah, jadi dorongan itu
adalah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dia gitu. Nanti bisa dalam bentuk marah gitu ya, dalam bentuk sedih gitu. Tetapi nanti ya namanya pemenuhan kebutuhannya itu nanti akan melahirkan perilaku gitu. Nanti pasti seseorang itu harus bertanggung jawab terhadap perilaku yang dia lakukan gitu. Jadi memang dalam pandangan psikoanalisa yang saya pahami sih, dia itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu atau ilmu yang dia dapetin sebelum-sebelumnya gitu, yang nanti dia jadikan sebagai kayak pengalaman gitu yang akan dia gunakan di masa yang akan datang. Struktur kepribadian tuh ya, itu kan di dalamnya tuh ada komponen yang membentuk diri seseorang. Komponen-komponen tuh terdiri dari id, ego, sama superego. Kalau itu kan bisa diartikan sebagai nafsu atau suatu dorongan kenikmatan yang harus kita puaskan. Terus dia tuh bersifat alamiah. Terus kalau ego itu kan kayak kemampuan otak atau akal kita untuk membimbing kita supaya bisa nyari jalan keluar masalah dari diri kita sendiri. Kalau super ego tuh kayak aturan gitu aturan norma agama sama norma sosial. Nah, oke, kali ini aku yang bakal ngejelasin mengenai poin yang ketiga, pribadi yang sehat dan yang bermasalah menurut psikoanalisa. Nah, kalau dari menurut teori psikoanalisa yang aku tangkap adalah pribadi yang sehat itu adalah pribadi yang mampu membalanskan antara ketiga struktur yang ada dalam dirinya, dari id, ego, super ego, sehingga dalam pribadinya bisa secara utuh gitu kan, sebagai manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan yang berdampak dia akan bertindak secara rasional, bukannya secara irasional. Nah, kalau yang pribadi yang bermasalah itu gitu kan, sebagai atau sudut pandang dari psikoanalisa itu adalah kebalikan dari si pribadi yang sehat, yaitu ketika tidak terjadinya kesinambungan gitu atau tidak balance diantara dari ketiga struktur kepribadiannya, dari id, ego, dan super ego. Nah, kalau misalnya contoh gitu untuk pribadi yang sehat, yaitu dia bisa menggunakan pemikirannya gitu secara realistis, atau egonya bisa bersifat secara realistis. Jadi contoh, ketika seseorang itu lapar, maka dia harus memenuhi kebutuhannya untuk makan. Tapi ketika misalnya egonya itu bisa berjalan dengan realistis gitu kan, atau balance dari ketiga hal struktur kepribadiannya itu, maka dia akan berusaha bekerja hingga memperoleh uang lalu membelikannya makanan. Tapi sebaliknya, jika ketiga struktur itu tidak berjalan dengan baik gitu kan, akan menjadi masalah ketika egonya atau dari salah satu yang lainnya itu struktur badannya itu tidak balance atau dominan sendiri ataupun tenggelam sendiri gitu kan. Dari contoh kasus yang tadi, dia akan ketika dia lapar, dia akan memilih mencuri dibandingkan untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya, yaitu makan. Konseling dalam pola pikir psikoanalisis adalah membuat kesadaran hal-hal yang tidak disadari oleh konseli. Hal-hal yang terdapat dalam level ketidaksadaran kemudian dibawa ke level sadar. Ketika hal-hal yang telah ditekan di alam ketidaksadaran dimunculkan kembali, maka masalah tersebut dapat diatasi secara lebih rasional dengan menggunakan berbagai metode. Jadi kalau konseling dalam pandangan psikoanalisa itu tujuannya adalah supaya seseorang itu memiliki atau mengetahui ego yang kuat gitu. Jadi dia lebih banyak atau memiliki
ego yang kuat atau biasanya dibilang ego strength gitu ya. Kenapa? Karena ego itu kan nanti yang akan memilih gitu ya, yang mana yang akan dia realisasikan gitu ya, yang id atau yang ego gitu ya, yang id atau yang super ego gitu ya, yang dimana kalau itu kan memang semua apa ya namanya, kebutuhan atau dorongan-dorongan itu ada di situ. Nah, tapi nanti akan ada peran super ego yang akan memilih yang mana yang mana yang mau direalisasikan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku gitu, yang jadi menimbang-nimbang. Tapi kan nanti yang akan memilihnya itu si ego gitu. Nah, jadi dia harus punya ego yang kuat gitu ya, supaya nanti dia bisa atau dia mampu untuk menjadi pihak yang mampu memilih secara rasional gitu ya, yang dia juga yang akan menjadi mediator antara id dan super ego gitu. Jadi kayak gitu sih kalau misalnya ngebahas terkait dengan psikoanalisa, yang paling identik itu biasanya ya terkait dengan pandangan dari Sigmund Freud yang yang masalah atau tentang pandangan kepribadian yang id, ego, dan super ego. Mungkin kalau misalnya dari saya itu aja sih, Dek. Ya, kesimpulan dari materi tadi, dari poin pertama mengenai hakikat manusia menurut pandangan psikoanalisa, yaitu apa yang terjadi di masa sekarang atau perilaku yang terjadi di masa sekarang atau di masa dewasa itu berangkat dari pengalamannya di masa kanak-kanak, dan juga sebagian besar perilaku itu terjadi melalui proses mental yang tidak disadari, dan manusia lebih cenderung atau pada dasarnya sudah memiliki kecenderungan yang sudah diperoleh sejak lahir, terutama kecenderungan mengembangkan diri atau aktualisasi diri dan dorongan libido. Dan secara umum perilaku manusia dalam sudut pandang teori ini itu akan cenderung ingin memperoleh kenikmatan dan akan menolak adanya kesakitan. Nah, terus materi yang kedua atau poin yang kedua mengenai struktur kepribadian menurut teori ini itu dibagi dari 3, id, ego, dan super ego. Simpelnya, id itu dorongan dari alam bawah sadar. Dia biasanya dorongan berupa kesenangan, ingin terpenuhinya sebuah kesenangan. Ego ini aktualisasi atau real prakteknya perilaku yang keluar dari si id itu. Nah, si super ego inilah yang jadi alam sadar atau filter dari si id dan ego tersebut. Dan juga pribadi yang sehat dan yang bermasalah itu jelas bahwa yang sehat adalah ketika ketiga struktur dari kepribadiannya itu balance, dan bermasalah adalah ketika salah satu atau salah dua dari ketiganya itu tidak balance satu sama lain. Dan yang terakhir, hakikat konseling menurut psikoanalisis itu sendiri yaitu merasionalkan pikiran yang irasional, atau bisa dikatakan menaikkan dalam hal ketidaksadaran menjadi kesadaran, kemudian diterapi atau diselesaikan permasalahan psikologisnya. Jadi yang dulunya punya problem tentang kecemasan yang irasional diterapi untuk menjadi irasional. Mungkin itu, terima kasih ya udah mendengarkan materi hari ini, dan terima kasih buat yang sudah membantu untuk nge-share materi ke teman-teman. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.